Oke guys, jadi malam ini ongkos suara kok bedaknya guys. Jadi malam ini mau ke tempatnya Kongji untuk menggerebek pusaka guys. Jadi gue pengen tahu tuh pusakanya Kongji itu apa aja. Konon katanya sih ada keris yang apa ya, lekuk-lekuk guys. Emang kerisnya melekuk-lekuk, pokoknya serem dah, bukan serem, tapi pamornya guys itu kerisnya konon lagi sepasang. Jadi tetap pantengin terus ya di Kongji Legenda. Jangan lupa subscribe guys. Tuh liatin mobilnya guys, ada mobil truk, biasanya ada tulisan kutunggu jandamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Kongji Legenda. Ini di tempat lokasi saya ini, saya akan membuka, memperkenalkan suatu benda-benda pusaka saya ini untuk diperlihatkan benda-benda sejarah dari nenek-nenek moyang leluhur kami ini. Tujuannya untuk mengenal sejarah pusaka-pusaka yang ada di tempat kami ini. Halo guys, ini benda pusaka kelabang merah yang saya dapat pada saat itu. Saya dititipkan pada saat saya meditasi dalam seminggu saya berpuasa. Ketika itu saya disuruh datang ke tempat makam Baku Sangkang Pangeran Cakrabuana, petilasan Baku Sangkang Pangeran Cakrabuana. Ketika itu saya datang pada malam hari itu mendapat wangsit. Saya disuruh datang ke makam Baku Sangkang Pangeran Cakrabuana, petilasan. Setelah itu saya datang ke tempat petilasan makam Cakrabuana itu. Kira-kira 5 menit kemudian datanglah keris ini secara langsung di hadapan saya. Dan setelah itu saya mendapatkan keris ini, saya bawa pulang. Setelah saya bawa pulang ini, 2 hari kemudian ada bisikan kembali. Saya disuruh ambil istrinya, karena kelabang merah ini mempunyai suatu istri. Ketika itu saya datang kembali. Setelah 3 hari itu saya datang kembali ke tempat makam petilasan yang Cakrabuana itu. Saya disuruh bawa kain lawan biru. Setelah saya membawa lawan biru itu, datanglah kelabang biru itu. Coba tolong Roy, ambilkan kelabang biru itu. Inilah guys, keris kelabang biru. Sejarah keris kelabang biru ini, setelah saya 3 hari dari rumah saya datang ke makam petilasan yang Cakrabuana itu. Ketika 3 menit kemudian keris ini datang secara langsung nuncep di hadapan saya. Ternyata ini adalah istrinya dari kelabang merah itu. Pada zaman dahulu ini keris ini pengawal, entah benar atau tidaknya alau alam itu. Ini pengawal yang Baku Sangkang Pangeran Cakrabuana pada saat zaman dahulu itu. Nah, saya diberikan secara langsung. Apakah memang yang memberikan uang Baku Sangkang Pangeran Cakrabuana atau siapa? Itu alau alam. Saya pun tidak secara langsung. Saya tidak memastikan yang memberikan yang Cakrabuana itu atau bukan. Tapi beliau ini mengatakan saya pengawal yang Cakrabuana. Ini guys, keris kelabang merah. Keris kelabang merah ini ada corak warna kelabang. Kelabang ini guys. Kelabang. Terus sampai di sini kelabang. Dan ini pun sama. Kiri kanan sama kelabang. Keris kelabang biru, yes. Sama. Ini 6 istrinya. Kalau istri ini adalah ada anting-anting. Kalau seorang perempuan ini ada anting-anting keris ini. Ini ada anting-anting guys. Ini kelabang biru namanya. Ini sama. Kiri kanan.
Guys, keris kelabang merah ini looknya 13 dan sama kelabang biru pun look 13. Pamor sama kasarnya disebut kelabang merah. Kalau ini namanya disebut Ibu Ratu Kelabang Biru. Ini Kiai Buit Manguntapa namanya, guys. Kalau di dalam gaib ini diberi nama Kiai Buit Manguntapa. Kalau ini Ibu Ratu Kelabang Biru. Ini peninggalan dari Mbah Pu Sangkang Pangeran Cakarbuana pada saat saya di patilasan beliau itu, dan saya mendapatkan kembali setelah 1 minggu kemudian. Saya disuruh datang kembali ke tempat pada patilasan Mbah Pu Sangkang Pangeran Cakarbuana. Itu saya diberikan tolong ambil benda yang ada di dekat lokasi makam saya. Tolong ambil benda itu. Siap. Ini guys, cakra peninggalan dari Mbah Pu Sangkang Pangeran Cakarbuana. Saya mendapatkannya pada saat saya berpuasa dalam 1 minggu. Ketika itu saya disuruh datang kembali ke tempat petilasan Mbah Pu Sangkang Pangeran Cakarbuana. Setelah saya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya berzikir dalam setengah jam. Hasilnya ini yang saya dapat. Pada saat itu keluarlah cahaya pada malam hari ini. Cahaya ternyata yang wujudnya cakra. Maka ini dikatakan cakra. Ini guys, saya mendapatkan benda ini termasuk keris, golok, kujang, dan mahkota ini guys. Saya mendapatkan pada saat saya berpuasa 41 hari. Ketika saya berpuasa 41 hari, saya tidak keluar rumah pada saat itu guys. Saya di rumah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir selama 41 hari. Ketika 41 hari selesai, datanglah seorang kakek-kakek yang memberikan benda pusaka ini. Termasuk yang pertama adalah keris, golok, kujang, mahkota. Ini satu paket guys. Saya mendapatkan hasilnya saya dari puasa itu 41 hari, hasil yang saya dapat ini 4 barang. Selama 41 hari saya berpuasa. Sudah saya perlihatkan barang-barang yang ada yang punya kami ini. Tapi yang terpenting adalah guys, kesempurnaan adalah milik Allah. Kita jangan percaya dengan hal-hal seperti ini guys. Tetap kita beristiqomah, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hanya barang-barang ini aja yang kita hormati sebagai dari hiasan dari leluhur-leluhur kami yang terdahulu. Bukan berarti kita ini menghormati yang ada di sini, tidak. Kita ini sebagai sarana saja. Koleksi benda-benda kami ini, tapi adalah yang kesempurnaan adalah milik Allah semata-mata. Tetap kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan percaya kepada hal-hal seperti ini. Jangan lupa guys, subscribe Kongji Legenda.